Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Brigpol Intan Anansi dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menampilkan sosok anggota Polri yang berprestasi dan tentunya membanggakan bagi institusi Polri. Kisah inspiratif kali ini datang dari Bribka Batia Sikwa, anggota Banit 3 Satreskrim Polres Kerom, Polda Papua, penerima penghargaan Hugeng Corner dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Bribka Batia Sikwa dalam peningkatan perekonomian masyarakat, edukasi pertanian di wilayah Kerom, Papua. Berikut kisahnya. Bribka Batia Sikwa menggerakkan warga untuk membuka lahan pertanian baru di Kerom, Papua. Aksi Banit 3 Satreskrim Polres Kerom itu didasari keinginannya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Bribka Batias mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Papua di wilayah binaannya merupakan petani. Bribka Batias mengajak warga kampung Bapuria menanam timun, jagung, kacang, hingga keladi. Masyarakat petani di wilayah Kerom umumnya berkebun dengan menanam ubi singkong. Untuk itu, Bribka Batia Sikwa mengedukasi warga untuk membuka lahan yang ditanami kacang tanah, kacang panjang, serta jagung. Bribka Batia Sikwa yang juga ditugaskan menjadi Babin Kamtibmas juga mengatakan masyarakat sangat antusias mengikuti program membuka lahan pertanian baru. Masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk diajarkan tentang bagaimana cara menanam yang baik. Hasil tanaman yang dipanen warga kemudian dijual ke pasar dan uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain peningkatan perekonomian masyarakat, Bribka Batias juga membangun perpustakaan sejak 2023. Perpustakaan ini dibangun lantaran kondisi jarak antar dusun cukup jauh dan diharapkan dapat membantu akses warga Papua dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk mengetahui bagaimana Bribka Batia Sikwa meraih penghargaan Hugeng Corner dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, saat ini sudah ada di studio Bribka Batia Sikwa Banit 3 Satreskrim Polres Kerom, Polda Papua. Selamat siang Bribka Batias. Selamat siang, Bu. Ini biar lebih akrab, saya boleh panggil Pak C? Boleh. Baik, ini bisa diceritakan Pak C, gimana Pak C perjalanannya hingga akhirnya mendapatkan penghargaan Hugeng Corner ini? Baik, terima kasih. Selamat siang. Jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan kegiatan saya. Saya sebagai penyidik pembantu di Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Kerom, Satreskrim Polres Kerom, dan saya dipercayakan dari pimpinan saya untuk menjadi Babin Kamtibmas salah satu kampung, yaitu kampung namanya Kampung Bapuria atau Desa Bapuria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom. Oke, ini dari kapan Pak C tercetus ide untuk meningkatkan perekonomian di lingkungan masyarakat? Ya, jadi yang saya jadi ini pada saat saya ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas di kampung ini, karena saya lihat masyarakat di sana yang ada di Kampung Bapuria ini adalah mayoritasnya Papua yang di sana, Papua. Terus di situ dia di tengah-tengah kabupaten, di antara Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura, Kampung Bapuria ini. Jadi di situ bisa dikatakan kampung zona merah. Jadi masyarakat mau ke arah distrik A, namanya distrik Skamto, itu melewati jalan itu, kampung itu. Jadi biasa masyarakat pun takut-takut seperti itu. Jadi saya masuk ditugaskan di sana, saya membina masyarakat supaya masyarakat lewat situ tidak lagi rasa-rasa takut seperti itu. Jadi banyak kegiatan saya buat sih terkait dengan pertanian, terus saya buat perpustakaan, saya mengajak anak-anak muda untuk kegiatan berolahraga. Jadi saya libatkan semua setiap kegiatan. Tapi sebelum itu saya koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh aparat, terus dengan aparat kampung juga. Jadi kita kerjasama.
dengan masyarakat. Jadi ada sinergisitas gitu ya Pak C. Siap. Ini tepatnya dari tahun kapan Pak C? Dari 2021 Dari 2021. sampai saat ini. Itu kegiatan yang dilakukan tadi ada perpustakaan dan Siap. sebagainya, itu bisa dijelaskan nggak Pak C? Baik. Bagaimana perjalanan? Ya, perpustakaan itu di kampung binaan saya di Kampung Baburia ini dia memiliki 6 dusun. Jadi luas sekali 6 dusun. Jadi 6 dusun ini diantaranya dusun Barito, dusun Siria Gunung, terus dusun Sarmi, ada dusun TSM, ada dusun PKS, ada dusun Barito. Jadi kampung ini cukup jauh jaraknya. Jadi yang di situ di Kampung Baburia ini hanya ada salah satu sekolah, yaitu sekolah JPK yang ada di sana, sekolah SD. Jadi anak-anak yang beberapa dusun ini mungkin sekolah tuh sangat jauh sekali. Jadi banyak yang tidak sekolah. Jadi saya inisiatif beberapa kali saya kegiatan sambang, saya lihat anak-anak adik-adik saya ini banyak yang tidak sekolah. Sehingga saya inisiatif untuk membangun perpustakaan. Baik Bace, ini di bidang pertanian ya Bace. Ini bisa dijelaskan manfaatnya dari buat masyarakat ini seperti apa? Ataukah didirikan seperti kelompok tani seperti itu atau seperti apa? Baik, jadi untuk saya buka pertanian ini, memang di kampung binaan saya di Kampung Baburia ini dia luas dan memiliki lahan juga, lahan kosong banyak. Jadi saya lihat masyarakat saya di sini kan mereka kegiatan menanamnya hanya jagung, ubi, itu saja. Sehingga saya bagaimana caranya supaya saya bisa tanam yang lain-lain. Saya bisa mengajarkan masyarakat itu yang tanam yang lain-lain seperti sayur, terus kacang tanah, kacang panjang seperti itu. Jadi sebelum itu memang saya ada bentuk kelompok dari masyarakat, ada 3 kelompok saya buat. Jadi kita bentuk kelompok, terus kami buka lahan dan kami tanam. Jadi untuk bibitnya saya minta juga di Dinas Pertanian, minta bantuan di Dinas Pertanian. Berarti ini khusus dari bibitnya ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian seperti itu? Atau seperti apa Pak? Tidak, itu pada saat saya kerja itu saya minta bantuan saja. Minta bantuan untuk bibit seperti bibit ketimun, terus kacang tanah, kacang panjang, terus sayur-sayur. Itu yang saya minta. Nah ini untuk mengajak warga mengelola pertanian ini, adakah kendala yang ditemui Pak? Ya ada kendala. Memang awalnya untuk membuka lahan pertanian itu untuk masalah tanah. Memang awalnya mereka yang pemilik tanah tidak mau kasih. Tapi saya setiap hari datangi, terus kasih pemahaman, kita buat seperti ini. Kalau kami bikin terus kapan kita mau maju? Terus kita harus tanam yang lain-lain lagi, tidak boleh bikin terus. Jadi sudah beliau kasih kesempatan, kasih saya untuk lahan 1 hektar. Jadi silakan sudah Pak Babin, atur sudah lahan itu, mau tanam apa silakan. Jadi sudah begitu dia kasih, saya koordinasi dengan aparat kampung, saya bentuk kelompok. Nah, saat mengawali pertanian ini Pak C, apa respon yang diterima oleh masyarakat? Bagaimana respon dari masyarakat terhadap ide Pak C untuk mengembangkan pertanian ini? Ya, respon masyarakat mereka kompak, maksudnya melakukan kegiatan buka kebun itu kerjanya gotong royong. Berarti ada sambutan baik dari masyarakat Sambutan seperti baik, itu ya? sambutan baik sekali dari masyarakat. Seberapa sulit sih Pak C memberikan edukasi masyarakat? Apakah dari masyarakat sudah ada keterampilan atau sebelumnya sudah pernah mengelola pertanian, ataukah ini Pak C benar-benar memulai dari awal, dari nol, mengajari masyarakat untuk mengembangkan pertanian ini? Baik, jadi memang ini dari nol. Jadi masyarakat saya di sana, masyarakat yang ada di Kampung Baburia ini kan dari pegunungan, dari Wamena, dari Tolikara, dari Puncak Jaya. Terus ada juga dari pantai, tapi campuran masyarakat yang ada di sana. Tapi aslinya Papua semua. Jadi saya lihat memang tanamnya seperti itu. Saya inisiatif untuk saya mengajarkan tanam yang lain-lain. Seperti yang tadi saya sampaikan itu. Baik. Dari hasil pertanian ini kemudian dijual kemana Pak C? Ataukah dikonsumsi masyarakat sendiri, ataukah dijual ke luar daerah, di luar Kerom seperti itu? Ada yang jual di pasar, ada juga untuk konsumsi masyarakat. Berarti ini selain dikonsumsi sendiri juga dijual untuk meningkatkan perekonomian seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali. Dan selain di bidang meningkatkan perekonomian, ini Pak C juga berjuang di pendidikan dengan mendirikan perpustakaan tadi. Bisa diceritakan Pak C seperti apa? Baik. Apa yang melatar belakangi akhirnya Pak C, oke, saya mendirikan perpustakaan ini untuk masyarakat. Baik, jadi memang pertama saya buka untuk masalah pertanian itu.
Jadi setelah sambil berjalan untuk kegiatan ini, saya sudah buat kegiatan untuk pertanian, saya sudah mengajarkan masyarakat. Ya ada beberapa orang sudah ikuti apa yang saya ajarkan itu, mereka cara menanamnya, terus beli bibitnya di pasar, terus mereka cara tanamnya mereka sudah ikuti apa yang saya ajarkan itu. Terus untuk perpustakaan ini saya lihat adik-adik saya ini kan yang ada di sana banyak yang tidak sekolah, sehingga saya inisiatif untuk saya membangun perpustakaan ini. Karena untuk mau ke sekolah jaraknya jauh. Ada tapi cuma 1-2 orang ke sana. Itu pun yang punya kendaraan. Terus yang ke jalannya juga jauh, sehingga adik-adik saya ini kan banyak yang tidak sekolah, sehingga saya inisiatif untuk membuka perpustakaan. Terus di situ buku yang ada di perpustakaan itu bukan buku untuk pelajar saja, tapi ada juga buku dari pertanian. Terus ada orang-orang tua, ini kan ada beberapa orang tua itu kan tidak tahu membaca. Jadi saya juga datangnya saya mengajarkan juga cara membaca. Terus saya ajarkan juga untuk mama-mama ini buku-buku pertanian itu saya mengajarkan supaya mereka bisa tahu cara menanamnya seperti apa, cara-cara ininya pupuknya seperti apa yang dibutuhkan. Itu yang saya lakukan itu. Berarti ini di perpustakaan khusus anak-anak juga, untuk masyarakat dewasa juga ya Pak C? Iya, jadi itu saya perpustakaan itu umum. Baik. Umum. Selain Pak C yang mengajar, adakah di sana sukarelawan atau bantuan dari masyarakat yang terpelajar untuk membantu membaca di sana, Pak C? Ada baru-baru itu ada dari Polres Kerom, mereka ada bantu kami buku bacaan. Jadi itu buku bacaan yang tadi saya bilang, buku bacaan untuk pelajar, ada juga untuk pertanian. Baik, mungkin ada pesan Pak C untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Kerom di Papua, agar selalu kreatif dalam meningkatkan perekonomian dan juga peduli terhadap pendidikan. Baik, terima kasih. Jadi saya pesan untuk masyarakat Jakarta, terkhusus untuk yang ada di Kampung Bapuria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kampung Bapuria, agar anak-anak kami atau adik-adik kami bisa sekolah dengan baik. Terus yang sering terjadi gangguan-gangguan situasi Kamtibmas, mari kita sama-sama aman supaya kampung kita terus aman terus. Baik, tahan dulu Pak C, kita akan ke segmen berikutnya. Pemirsa, selanjutnya dalam mengatasi perselisihan antar kampung di pedalaman Papua, Bribka Batia Sikwa rutin melakukan giat sambang warga di wilayah binaannya. Sesaat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.